Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini ada datang servisan Vivo Y91 ya. Jadi keluarnya HP ini tuh memang HP rusak ya. Jadi sudah nggak bisa lagi untuk baca kartu, jadi dipakai buat anak-anak, tapi sebelumnya buat WiFi-an ya. Saya matiin ya. Nih. Lalu saat saya hidupkan dia bisa detect ya. Detect. Tapi terus kita coba masukkan, kalau kita sambungkan tidak dapat menyambung ke jaringan. Jadi istilahnya udah mental duluan ya, tidak bisa nyambung ke jaringan. Nah, ini hubungannya bisa jadi ke bagian antena. Kita coba cek dulu antenanya ya. Kita coba matiin dulu. Ini kondisi WiFi aktif. Kita matiin, lalu kita matikan HP-nya ya. Jadi ini Vivo Y91 atau Y93 ya. Y91 kayaknya. Oke, ini ada bagian fingerprint ya, hati-hati bukanya, jangan sampai robek. Lalu, nah perhatiin, untuk area WiFi itu ini antenanya kita bisa lihat ya. Nih, kelihatan nggak ini? Seharusnya ini tuh ada antena ya, seperti ini antenanya tuh. Nah, ada semacam tengah-tengahnya ya ini. Nih, ini kan tengah-tengahnya ada plat ya, ada kuningan ya tengah-tengahnya. Kalau yang ini itu kayak terlepas. Kemungkinan ini faktor penyebab WiFi tidak bisa mendapat jaringan ya. Kita bisa temukan ya, secara fisik kita bisa lihat. Ternyata antena ini itu sudah rusak. Seharusnya ada tonjolan-tonjolan begini. Bisa jadi ini penyebabnya. Oke, kita langsung buka saja ya. Jadi bilang pemilik yang antar HP ini tuh digunakan sama anak-anak ya. Ya mungkin kalau anak-anak tahu sendiri, kadang dibanting, kadang ya macam-macam ya. Hanya fungsinya buat WiFi-an. Nah, berhubung buat anak-anak fungsinya buat WiFi, terus WiFi-nya rusak ya jadi panik ya. Apalagi penggunanya anak-anak jelas nangis. Nah, ini bisa diperhatiin kan nggak ada ya, nggak ada cantolan ya, nggak ada cantolan untuk antenanya. Terus di sini juga nih ini harusnya nyambung ke sini ya, pin itu harusnya nyambung ke sini. Ini buat WiFi nih, ini WiFi nih. Bagian atas nih WiFi ya, WiFi. Kalau ini baru sinyal reguler, kalau ini WiFi. Oke, kita sudah menuju ke bagian mesin. Untuk antena kayak gini bisa cariin dari bekasan ya.
Nah ini ya, kita bisa cari dari bekas tuh. Ntar saya carikan dulu ya. Oke teman-teman, ini kita mesti cari penggantinya ya. Ini kita ambil dari copotan bisa. Untuk di beberapa HP itu rata-rata sama ya. Untuk di bagian ini antena ya. Nah ini ada bekasan dari apa ini saya nggak tahu. Kita bisa ambil ya. Nih, ini dia. Jadi kita bisa pindahkan seperti ini. Ini ke sini ya. Jadi ini sangat berperan penting untuk WiFi. WiFi itu biasanya sebelah sini, kiri. Kayak ini kan juga sama, kiri. Jadi ini kita akan pindahkan di sini. Oke teman-teman, kita langsung copot saja untuk antena yang rusak ya. Kita tambahin blok begini. Lalu ini komponen yang akan kita pindah. Kita juga tambahin fluk seperti ini. Nah untuk panasnya sendiri saya gunakan di panas 375. Untuk anginnya 35 bisa, 38 juga bisa. Itu sesuaikan kondisi blower masing-masing ya, karena beda-beda ya. Nah seperti ini, simple aja untuk gantinya. Nah seperti ini. Lalu jangan terbalik posisinya ya. Kita tambahin dulu ini timah pasta juga bisa, atau disolder ulang juga bisa. Ini saya tambahin timah pasta aja. Kita sambil gosok-gosok aja seperti ini. Nah seperti ini. Lalu kita tempelin aja seperti ini ya. Ya seperti ini. Nanti dia otomatis langsung nempel ya. Oke, simple begitu. Pastiin dia sudah nempel. Biasanya kalau masih kebawa panas dia tunggu dingin ya. Oke ya, cukup. Jadi bisa gunakan solder juga timah pasta seperti ini. Ya untuk antena bebas, bisa dari Xiaomi, bisa dari Oppo, macam-macam. Biasanya ada antena model seperti ini ya. Oke, kita tambahin thinner ya, kontak cleaner, supaya sisa fluk bersih ya. Oke seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung rakit kembali ya. Kita pasang semuanya. Kita akan tes. Oh iya, ada yang lupa. Ini saya akan coba bersihkan, lalu saya tambahin timah ya, supaya lebih maksimal untuk antena bagian luar. Nah seperti ini. Di sini juga
tambahin timah lagi. Sini juga ya, timahnya agak tebal enggak masalah, yang penting dia bisa connect ya di pin yang sudah kita ganti tadi. Biasanya efek dari kuningannya itu sudah apa ya, sudah aus ya. Kita mesti bisa tambahin lagi timah dengan cara menyolder ulang seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini nih. Jadi dia kuning silver ya, silver seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung tes ya. Oke, ini dia sudah nyala. Lalu kita akan cek WiFi nya. Kita masuk pengaturan WiFi. Pasti ini tadi udah tersambung ya, kelihatannya sih sudah ya, ini udah rapet. Tuh, semakin banyak ya. Kalau tadi itu cuman punya saya ini sama ini sekarang udah nambah lagi nih. Oke, kita akan coba ya Redmi Note 10. Saya masukkan ke tas sandi saya. Oke, lalu kita sambungkan. Tidak dapat menyambung ke jaringan. Sambungkan, tidak dapat menyambung ke jaringan. Oke, berarti ini ada permasalahan lain ya. Oke teman-teman, ternyata setelah kita coba ganti ini, lalu kita solder ini, dia masih tidak terhubung ke jaringan WiFi ya. Padahal WiFi itu sudah mendeteksi ada. Nah, sekarang yang mesti saya lakukan, saya akan coba merehot ulang untuk di IC WiFi. IC WiFi di Vivo Y91 tuh di sini. Nih. Ini IC WiFi-nya. Jadi lebih tepatnya tuh di bawah kamera bagian sini ya. Oke, kita akan coba rehout IC ini. Mudah-mudahan ada harapannya. Oke, saya tambahin vlog ya. Lalu kita akan rehout. Nah, ini berdekatan dengan CPU dan MMC ya. Itu jika teman-teman punya kaleng, ditutupi aja dengan kaleng seperti ini. Lalu kita akan panasi bagian IC WiFi nya. Kenapa saya panasin ini? Ini kan yang pakai anak-anak ya. Bisa jadi karena faktor sering dibanting ya, bad connect untuk IC WiFi nya. Oke, saya rasa cukup. Oke teman-teman, setelah kita rehout, kita pastiin untuk di pengaturannya ya, kita rehout IC WiFi nya.
Lalu setelah itu kita masuk ke cadangan ya, atau atur ulang. Nah ini pilih, jangan yang atur ulang pengaturan jaringan, tapi atur ulang semua pengaturan ya. Kita pilih global tapi tanpa menghapus data. Kita pilih ini, lalu pulihkan. Jadi setelah kita coba rehot untuk IC WiFi nya, kita lakukan metode ini. Kenapa harus dilakukan metode ini? Supaya merefresh datanya ya, sehingga setelah kita lakukan rehot WiFi nya, apakah dia masih tidak tersambung ke jaringan. Jika tidak tersambung ke jaringan ke WiFi, padahal nangkep WiFi nya kan penuh ya tadi, nangkepnya itu penuh tapi tidak tersambung, itu kayak ada miss, ya. Dan biasanya kasus tersebut hanya di reset tanpa hapus data itu berhasil. Nah ini kita akan coba. Kita udah upayakan untuk di jalur ininya, antena belakang masih tetap. Lalu saya lakukan rehot untuk IC WiFi nya. Nah sebelum kita coba tes, kita pulihkan dulu sistemnya di pengaturannya. Dan ini tanpa menghapus data ya, paling ya hanya ganti tema seperti ini, temanya terganti, tapi untuk data-datanya itu masih ada ya. Nah ini masih tersimpan ya, untuk playstore-nya juga masih tersimpan. Oke, kita akan coba ke jaringan WiFi ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah ini WiFi langsung kondisi mati seperti ini. Kita coba. Oke, kita nyalain ya. Ya, terdeteksi ya, sudah terdeteksi. Kita coba lagi. Nah saya masukkan kata sandi. Apakah dia masih tidak tersambung ke jaringan? Kita akan coba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba klik sambungkan. Mantap jiwa, mempesona. Iya, langsung ya, nyambung ya, tidak putus. Kalau di awalnya tadi kan tidak tersambung ke jaringan, padahal ini bisa dia tuh nangkep, tapi kenapa kok tidak tersambung jaringan? Itu biasanya terjadi di settingannya. Nah settingannya itu dimasuk pengaturan tadi, tapi pilih yang semua ya, pulihkan semua sistem. Jangan yang hanya jaringan, tapi pilih semua sistem ya. Nah ini sudah nyambung ya. Oke, kita coba untuk playstore-nya. Mantap ya. Nah ya sudah oke, ini tersambung, WiFi sudah bisa digunakan. Dan ini sudah mantap nih, sudah bisa WiFi. Ibarat kalau kita misalnya mau install Twitter ya, nah langsung install saja. Jadi ini nyambung WiFi ya, WiFi nya udah penuh nih, udah penuh WiFi nya, jaringannya full ya. Oke, kita batalkan saja. Oke, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari pembahasan kita kali ini. Dan pertama teman-teman pastiin dulu antena belakang ya, antena belakang. Jika masih tetap dia nggak bisa nyambung, rehot IC WiFi nya. Setelah rehot jangan nyalain WiFi dulu, tapi pulihkan yang ini ya, pulihkan yang lewat ini, pengaturan lainnya. Lalu atur, nah ini atur ulang semua pengaturan. Jangan yang atur ulang pengaturan jaringan ya, itu nggak berfungsi. Jika dilakukan ini tetap, biasanya masih tetap sama. Ini aja, atur ulang semua pengaturan. Jadi dia memulihkan semua pengaturan default sistemnya ya, tanpa menghapus data apapun. Setelah itu kita coba lagi WiFi nya dan alhamdulillah berhasil. Oke, itu saja ya, semoga bisa dijadikan manfaat. Kebetulan ini anaknya keburu nangis, ini mau dipakai buat WiFi-an ini. Jadi HP khusus WiFi-an anak-anak ya. Kalau nah kan isinya kan anak-anak, ini penggunaan anak-anak ya. Jadi sudah bisa dan mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.